Kita akan langsung saja mencoba Codeigniter di localhost komputer kita. Kamu bisa langsung mengakses website codeigniter.com, kemudian mengunduh versi terakhir dari framework ini. Versi terakhir yang saya gunakan di sini adalah versi 3.1.9. Setelah proses download selesai, kamu bisa langsung mengekstrak ke folder localhost kamu. Saya akan ekstrak ke sini, kemudian saya akan mengganti nama foldernya ya, agar pemanggilan aplikasinya lebih mudah. Saya akan ganti namanya menjadi My App seperti ini. Dan kita bisa langsung akses dari browser dengan URL localhost/myapp. Nah, bila sudah muncul halaman welcome seperti ini tandanya Codeigniter sudah terinstall dengan baik dan sudah siap kita gunakan. Sekarang saya akan membuka framework ini dari Sublime. Saya akan buka foldernya langsung. My App. Di sini kita bisa langsung lihat daftar folder dari frameworknya berikut file-file yang ada di dalamnya. Saat pertama kali mulai mungkin kamu akan sedikit bingung, ini banyak sekali foldernya dan filenya gitu ya. Kamu tidak usah pusing. File-file dan sistem yang ada di Codeigniter sudah dibuat dan dirancang sedemikian rupa agar kita proses pembuatan development aplikasinya lebih mudah. Di sini saya akan jelaskan sekilas ya. Di sini ada file index.php. File ini akan menjadi file keluar masuknya request dan respon dari Codeigniter. Berbeda dengan konsep PHP natif, yang mana kalau kita ingin membuat satu halaman, kita akan membuat file baru kan? Kita misalnya membuat halaman detail artikel, kita buat file detail.php misalnya. Ketika kita hendak membuat file beranda, berarti kita bikin file index.php. Setiap ada tambahan halaman baru, kita membuat file baru. Nah, di Codeigniter tidak seperti itu. Di Codeigniter, setiap halaman itu direpresentasikan dalam sebuah metode di dalam controller. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, Codeigniter ini menerapkan konsep MVC atau model view controller. Artinya, pemisahan antara proses data, templating, dan pemanggilan data di database itu dilakukan di file yang berbeda. Fungsinya untuk modularitas atau untuk memudahkan kita dalam menggunakan kembali file-file yang sudah kita buat. Bila kita lihat file index.php, di sini tidak ada sama sekali kata-kata welcome, tidak ada ya, atau lain sebagainya seperti yang kita lihat di halaman pertama ini. Karena ini halaman utama ini tidak disimpan di file index.php. File index.php ini fungsinya hanya memuat resource atau sumber daya yang diperlukan nantinya untuk pengembangan aplikasi seperti library, helper, dan lain sebagainya ya. Saya akan jelaskan belakangan. Intinya index.php ini tidak akan kita gunakan langsung dalam pemrograman. Kita akan menuliskan kode-kode program kita di dalam file pada folder application ini. Bila kamu lihat di dalam folder application ada banyak folder ya, ada cache, config, controller, dan lain sebagainya yang lumayan banyak. Dan ini saya sarankan kamu tidak perlu buat pusing dulu. Kamu cukup fokus dulu ke beberapa folder seperti controller, model, dan view. Ya, sesuai dengan konsepnya MVC, model view controller. Cukup 3 folder itu saja dulu yang kamu boleh fokus. Mungkin ada beberapa folder nanti akan kita buka satu persatu supaya kita tidak pusing ya belajarnya. Dan nanti sebenarnya framework ini ada supaya pekerjaan kita lebih mudah, bukan supaya lebih sulit. Kita hanya perlu mengikuti saja aturan dari mekanisme Codeigniter, bagaimana cara pembuatan aplikasinya, bagaimana membuat halamannya, dan lain sebagainya supaya nanti kita bisa menggunakan sistemnya lebih mudah lagi. Di sini intinya folder application tempat kita bekerja. Sisanya adalah folder-folder dari Codeigniter Core yang kita tidak perlu terlalu pusingkan karena kita tidak akan bersentuhan langsung dengannya. Contohnya folder system. Di folder ini isinya adalah file-file core atau inti dari framework. Ada library, ada core, resource, ada helper, dan lain sebagainya yang kamu tidak perlu akses secara langsung karena kita tidak akan bermain di sini. Ini tidak akan kita modifikasi. Tapi nanti kita akan gunakan beberapa resource ini dalam pengembangan aplikasi. Ada banyak resource, sekali lagi kamu tidak perlu pusing dengan banyaknya resource ini. Ini justru ada untuk memudahkan pekerjaan kita nantinya ya. Dan kita akan buka satu persatu, terutama bagian-bagian yang paling penting, serta bagaimana cara menggunakannya, supaya kamu nanti bisa eksplorasi lebih dalam terkait Codeigniter ini. Adapun folder test dan user guide ini digunakan oleh core system untuk menunjang
framework mereka. Jadi kita nggak perlu pusingkan 3 folder ini, kita akan fokus bekerja di dalam folder application. Mungkin kamu akan bertanya, lalu di mana nih halaman HTML yang berisi Welcome to Coordinator ini? Nah, halaman ini sebenarnya ada dalam folder view, ya. Seperti konsepnya, view digunakan untuk menyimpan template HTML-nya ya, atau client side-nya. Dan bila kita lihat di dalam folder view ada satu file yang namanya welcome message.php. Yang bila kita buka, nah betul di sini kita bisa lihat ada kata-kata persis seperti yang kita lihat di dalam halaman utama. Ada welcome to coordinator. Di sini juga ada. Kita akan coba ganti ya. Misalnya welcome programmer. Berubah ya, berarti memang betul halamannya adalah ini. Namun, bila kamu perhatikan sekali lagi, file view ini tidak menjadi file yang langsung dipanggil saat halaman dibuka. Ini hanyalah template. Adapun pemanggilannya sesuai dengan role di coordinator atau yang dikenal dengan istilah routing. Dan di coordinator, dia memiliki mekanisme default route atau alur pemanggilan halaman default. Alur pemanggilannya seperti ini. Saat kita memanggil domain, sebenarnya kita memanggil file index.php. Seperti itu kan ya, secara umum. Setelah kita memanggil file index.php, sebenarnya di sini kita harus mendefinisikan atau memanggil nama controllernya. Dalam hal ini, di coordinator, default controllernya adalah welcome. Nah, kenapa welcome nanti kita jelaskan belakangan. Kemudian setelah pemanggilan nama controller, ini akan diikuti dengan pemanggilan nama method. Method defaultnya adalah index. Nah, saat kita memanggil seperti ini, nama domain /index.php /nama controllernya /nama metodenya. Dalam hal ini controller defaultnya adalah welcome dan method defaultnya adalah index, maka dia akan menampilkan halaman default, dan ini adalah halaman default. Halaman default ini maksudnya adalah halaman yang kalaupun kita tidak panggil nama controller dan metodenya secara langsung, dia akan memanggil secara otomatis. Sehingga di sini kita bisa pastikan metode controller defaultnya adalah welcome. Nah, kita lihat controller welcome. Di dalam folder controller kita lihat ada file yang namanya welcome.php. Nah, ini adalah file controller dari coordinator saat pertama kali diakses. Di sini dia ada class welcome yang extend CI controller ya. Nah, ini adalah rule dari coordinator, artinya kalau kamu hendak membuat controller, pertama-tama caranya adalah kamu tinggal buat file di dalam folder controller dengan nama apapun yang kamu inginkan. Misalnya welcome di sini contohnya. Nama file diawali oleh huruf kapital untuk nama kelas. Berbeda dengan view ya. Karena view ini bukan kelas, melainkan hanya halaman HTML saja, maka nama filenya tidak mesti kapital. Tapi untuk nama kelas ini harus kapital huruf awalnya. Kemudian nama kelasnya pun harus sama dengan nama filenya. Bila nama filenya welcome.php, maka nama kelasnya pun harus welcome, diawali oleh huruf kapital. Dan terakhir, nama kelas ini harus extend dari CI controller. Bila tidak, dia tidak akan berfungsi sebagai controller di coordinator. Sampai sini kita tahu seperti apa bentuk controller. Nah, di controller ada metode-metode yang bisa kita gunakan untuk membuat halaman. Jadi saat kita lihat tadi di halaman utama, ini sebenarnya dia memanggil metode index. Nah, metode index ini bila kita lihat dia meload atau memuat file view yang bernama welcome message. Nah, disinilah alur pemanggilannya. Jadi gimana ceritanya si view welcome message ini bisa tampil di depan. Sebenarnya yang tampil tidak langsung view, tapi controller lah yang memanggilnya dan menampilkannya di depan. Seperti itu. Misalkan kamu ingin membuat halaman baru. Untuk membuat halaman baru, kamu tinggal membuat metode baru. Misalnya nih, kita membuat metode percobaan gitu ya. Saya buat metode function dengan nama percobaan. Sini saya akan echo dulu ya biar gampang. Ini halaman percobaan. Nah, maka untuk menampilkan halaman percobaan ini, kita tinggal panggil ya domain /index.php / nama kelasnya, kelas controller ya, karena nama kelas controllernya welcome, berarti kita tulis welcome. Dan karena kita ingin memanggil metode percobaan, maka kita panggil setelah kelasnya jadi nama metode percobaan. Nah, akan muncul halaman percobaan. Dari sini kamu bisa lihat perbedaan mekanisme penggunaan
PHP natif ya dengan framework coordinator, bahwa setiap halaman di coordinator direpresentasikan dengan metode seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Bila kamu ingin membuat halaman baru, kamu tinggal buat metode baru. Contohnya seperti ini, tadi kita buat metode namanya percobaan, maka dia akan jadi sebuah halaman baru di luar halaman yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya. Contohnya ini index ya. Nah, misalkan ini halaman percobaan, kita ingin menggunakan view, karena kalau cuma seperti ini terlalu sederhana dan kita butuh menampilkan halaman HTML, ya kan? Nah, untuk menampilkan halaman HTML di halaman percobaan ini, berarti kita harus membuat view baru. Di sini saya klik kanan di dalam folder view, kemudian membuat file baru dengan nama misalnya percobaan.php. Nah, kita tampilkan misalnya HTML contoh aja ya. Ini halaman percobaan. Kemudian saya tambahkan satu paragraf dummy atau 2 ya. Nah, di sini kita sudah punya view percobaan.php dan kita ingin menggunakan view ini untuk ditampilkan di dalam halaman percobaan. Berarti di kelas welcome di metode percobaan, alih-alih kita echo seperti ini, kita akan memanggil view percobaan ini. Bagaimana caranya? Cukup panggil this load view. Kemudian panggil di parameter pertama nama view-nya. Dalam hal ini view kita adalah percobaan. Kamu tidak perlu menyertakan lagi .php-nya, cukup nama filenya saja seperti ini, dan dia akan tampil sebagai HTML di halaman percobaan. Nah, mudah ya. Nah, itu mekanisme pemanggilan halaman atau pembuatan halaman di coordinator. Kesimpulannya adalah kita cukup membuat kelas controller. Kelas controller ini berfungsi sebagai kontrol dari aplikasi kita. Kemudian kita juga punya view yang berfungsi untuk menyimpan template. Dan view ini akan kita panggil dan tampilkan di halaman browser dengan menggunakan metode thisLoadView di controller. Satu metode di dalam controller ini merepresentasikan satu halaman. Bila kita hendak membuat halaman baru, maka kita tinggal membuat metode baru di kelas controller.